Halo guys, ketemu lagi sama gua. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini gua mau bikin sedikit tutorial tentang gimana cara buat portable power station, atau ada juga orang sebagian bilang portable power generator. Ya, tapi intinya itu sama aja. Apa sih portable power station? Portable power station itu kayak semacam generator atau genset. Cuman kalau generator pakai genset kan, generator atau genset pakai bensin atau pakai solar untuk ngidupinnya. Nah, ini portable power station itu pakai baterai. Baterainya bisa baterai apa aja, pakai aki mobil bisa, pakai baterai lithium ion bisa. Ya, cuma beda sumber tenaganya aja. Jadi di tutorial kali ini gue akan kasih lihat kalian dari proses pembuatan kotaknya dari mentah, sampai gue akan kasih tahu juga alat-alat apa aja yang akan kita pakai, dan terakhir gue akan kasih lihat gimana cara ngerakit dan membuat menyambung-nyambung kabelnya sampai jadi final produknya. Oke, stay tune ya guys. Iya guys, jadi kurang lebih begini penampakan portable power box gua. Di atas kita ada negatif sama positif binding post, terus ada main circuit breaker 60 ampere, terus ada fuse block juga buat alat-alat yang lain kayak misalkan voltmeter, cigarette lighter, sama USB charger. Terus kita juga pakai 2 saklar ya buat kontrol lighter sama USB chargernya. Oke, jadi di sini bakalan gua taruh negatifnya, di situ positifnya. Terus voltmeter adanya di tengah, lighter ada di situ. Udah kita marking semua posisinya, saklar di bawahnya. Terus untuk USB charger juga ya di situ, dan saklar ada di bawahnya. Kalau semua layout untuk penempatan alat-alatnya udah beres semua, kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu mulai membuat lubang buat penempatan alat-alat tersebut. Untuk bikin lubang untuk binding post, kita pakai bor listrik dan mata bor yang ukuran 8 mili. Ini sekarang kita lagi bor untuk yang positifnya. Habis itu kita bor yang buat negatifnya. Oke, dibor di titik yang sesuai dengan rencana awal. Selesai buat lubang untuk binding post, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita mau buat lubang untuk penempatan cigarette lighter, voltmeter, sama USB charger. Buat itu kita pakai hole saw yang ukurannya itu 1 in ya. 1 in tuh kalau di sentimeter itu sekitar diameter sekitar 2,5 cm. Oke, sama waktu bikin lubang buat binding post, ini kita bor sampai tembus. Sekarang ini gue lagi buat yang cigarette lighter di sebelah kiri. Ya, kita lagi ngebor, ya udah tembus. Terus kita next step, pindah ke tengah untuk yang voltmeter. Dan selanjutnya nanti setelah ini untuk yang si USB charger. Cuman karena ini prosesnya repetitif, kita lanjut aja ke tahap selanjutnya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk pembuatan lubang buat nempatin saklar. Buat saklar kita pakai hole saw yang ukurannya sedikit lebih kecil dibanding yang kita pakai buat voltmeter dan kawan-kawan. Buat kali ini kita pakai hole saw yang ukurannya 3/4 in atau sekitar 2 cm. Sekarang gue lagi bikin lubang untuk saklar yang untuk cigarette lighter. Oke, sebelumnya ya kita bor ini sampai tembus. Ya next kita buat lagi satu lubang lagi untuk saklar USB chargernya. Jadi di sini gue pakai 2 saklar untuk kontrol 2 device. Jadi penggunaannya agak lebih sedikit fleksibel. Oke.
Ya, ini final product dari kotak yang udah tadi kita bor. Di sini ada lubang buat 2 saklar, lighter, voltmeter, dan USB charger. Di atas kita juga ada lubang buat positif dan negatif binding post. Oke guys, dan ini adalah hasil boxnya setelah kita cat. Nah, ini hasil akhirnya. Tuh, bisa kalian lihat kita cat warna kuning orange gitu ya. Oke, tahap selanjutnya kita akan masuk ke bagian perakitan. Oke, sekarang alat-alat yang kita perlukan. 1. Circuit breaker 60 ampere untuk main fuse kita. Terus kita pakai fuse block dan 2 sikring ukuran masing-masing 5 ampere. Ini sikring untuk memprotek lighter dan USB charger. Terus kita perlu cigarette lighter, USB charger, dan voltmeter. Kita juga perlu 2 buah saklar. Oh iya, untuk saklar kita pakai yang kaki 3 atau orang bilang 3 prongs. Itu kalau kaki 3 ada satu yang warnanya coklat. Nah, ini negatif, ini positif, ini untuk trigger ke alatnya. Oke, ini alat-alat yang kita perluin. Oh iya, dan binding post, positif dan negatif. Oke, dan untuk hardware yang kita pakai, untuk instalasi kita perlu obeng. Obengnya bisa bolak-balik, kembang dan minus. Kita juga perlu test pen. Dan kita perlu 2 buah kunci pas. Ukuran 10 mili dan 8 mili. Dan kita juga perlu kabel. Di sini saya pakai 2 ukuran kabel. Untuk kabel besar saya pakai yang 10 mili atau sama dengan sekitar 8 AWG. Dan untuk kabel kecil saya pakai yang 1,5 mili atau sekitar 16 AWG. Oke, itu aja alat-alat yang kita perlukan. Next kita akan masuk ke tahap instalasi. Oke, sekarang kita mau pasang dulu. Pertama-tama yang kita pasang adalah binding postnya. Oke, ini binding postnya. Kita buka dulu 2 baut di bawah, 2 mur di bawahnya. Oke, negatif kita pasang di sisi sini. Oke, sekarang ini kita kencengin seadanya dulu aja. Kita pasang lagi yang positifnya. Sama kita buka juga murnya. Positif di sisi sini.
sudah kepasang, positif negatif. Sekarang kita pasang cigarette lighternya. Caranya kita buka penguncinya, kita pasang di sini dan kita kunci dari belakang. Oke. Terus next kita pasang voltmeternya. Voltmeter kita taruh di tengah. Kita kunci, pasang penguncinya dari belakang juga. Oke. Habis itu kita pasangnya untuk USB chargernya. Oke, USB charger udah kepasang. Semua udah kepasang. Sekarang kita pasang untuk saklarnya. Kita pasang saklarnya. Sini kita tinggal dorong aja saklarnya. Ya, udah kepasang. Saklar 1. Dan untuk kita pasang juga saklar untuk cigarette lighternya. Oke, sekarang semua alat-alatnya udah kepasang. Sekarang kita mau pasang yang untuk fuse box dan main circuit breakernya. Oke, next kita pasang main circuit breakernya. Kita pakai baut obeng, kita pasang di sekitar sini. Oke, next kita pasang fuse blocknya. Cara pasangnya kita buka dulu covernya. Terus kita pasang, ada lubang skrup di sampingnya. Kita pasang di sisi sini. Sekarang semua hardware-nya udah kepasang, kita lanjut ke wiring. Oke, wiring, untuk wiring kebetulan kita udah bikin wiring harness-nya. Jadi untuk rencananya ada akinya di sini, dan ini kabel yang untuk langsung ke aki. Oke, kita buka di sini. Dari aki kita langsung ke circuit breaker. Oke. Kita kencengin pakai kunci 10. Next kita
pasang yang dari main switch, dari main circuit breaker ini untuk ke power yang lain. Jadi dari aki kita harus selalu pasang sikring untuk safety. Jadi kalau terjadi korslet atau apa, circuit breakernya akan putus duluan. Nah, ini kita kencengin. Diusahakan kalau masang ini harus kenceng. Udah kenceng. Sekarang dari circuit breaker kita masuk ke fuse block. Dikencengin. Untuk ini kita pakai kunci yang 8 mili. Udah kenceng. Untuk kabel yang satu ini kita pasang di binding post yang sisi positif. Sebelumnya kita kencengin dulu supaya dia benar-benar kenceng. Oke, dia udah kenceng. Sini dan kita jepit pakai mur. Ya, pasti kencang ya guys. Oke, ini udah kencang. Terus sisi satunya lagi kita langsung pasang ke sisi positif dari voltmeter. Jadi intinya kapanpun circuit breakernya on, itu voltmeter pasti akan nyala. Oke, selanjutnya kita pasang kabel untuk saklar. Oke, ini kabel untuk saklar kita pakai kabel yang kecil yang 1,5 mili. Untuk saklar ini lari ke fuse block, jadi artinya kita pasang di sisi yang positif dan positif ini lari ke fuse block. Gunanya buat apa lari ke fuse block? Jadi kalau misalkan terjadi korslet di salah satu saklar, maka sikring di fuse block yang akan putus. Dan ini belum nyala karena ini belum ada sikringnya. Nanti kita akan pasang sikringnya. Oke, dan satu kabel dari saklar lari ke sisi positif dari cigarette lighter. Ya, begitu. Oke, yang satunya lagi juga sama. Positif cigarette lighter, positif USB charger kita pasang ke tiang yang paling atas dari saklar. Untuk tiang yang di tengah dari saklar kita arahkan ke fuse block.
case kita pakai fuse block yang di bawahnya aja. Tempatnya agak sempit nih guys. Nah, untuk pekerjaan dari sisi kabel positifnya semua sudah beres. Kita tinggal taruh aki di sini, pasang kutub positif, pasang kabel ini ke kutub positif aki. Oke, next kita siapin untuk yang kabel negatifnya. Untuk kabel negatifnya juga kebetulan kita udah bikin wiring harnessnya sebelumnya. Jadi ini kabel yang masuk ke terminal aki positif. Kita pakai kabel gede ya, sekali lagi, karena ini nanti terus kita juga ada beberapa yang kabel kecil. Jadi dari sini ini yang kabel gede ini lari ke binding post, karena binding post ini saya desain untuk handle arus yang lumayan besar. Dan untuk kayak yang lain-lain seperti kayak cigarette lighter, voltmeter, dan USB itu kan arusnya kecil, jadi makanya saya pakai kabel yang kecil. Oke, sekarang sisi sini kita pasang dulu ke binding post yang negatif. Sekali lagi kita pakai kunci 10 mili. Kita kencengin dulu karena tadi masih cuman kita asal putar aja pakai tangan, belum kencang banget. Ya, sekarang udah kencang. Pasang, kita jepit pakai mula. Nah, untuk kabel-kabel yang kecilnya, ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 kabel. 2 kabel lari ke negatif saklar dan negatif alatnya. 2 kabel juga sama, lari ke saklar dan USB charger. Dan 1 negatifnya ini untuk ke voltmeter. Oke, jadi ini untuk ke negatifnya saklar, dan ini untuk ke negatifnya USB charger. Oke. Sekarang yang ini kita ke negatifnya voltmeter. Oke, sisa 2 lagi kita ke negatifnya saklar cigarette lighter dan ke negatifnya cigarette lighter. Oke, semua sudah terpasang. Tahap terakhir yang harus kita lakukan adalah sambungin dua kabel ini, positif dan negatif, ke positif dan negatifnya aki. Oke, sekarang kita ambil akinya ya. Oke, untuk aki saya pakai Amaron yang 50 ampere hour. Oke, tipenya 65B24LS. Ini aki yang sering dipakai sama Toyota Yaris atau ya seperti itulah. Oke, kita taruh akinya di slot sini. Ya, aki sudah duduk dengan baik.
sepertinya ke tarik tadi guys. Kita kencengin lagi supaya lebih kenceng. Oke, ini posisinya masih open ya, jadi biarpun positif nempel tapi dia nggak ada listrik yang keluar dari sisi sini, jadi masih aman. Oke, ini udah kenceng. Sekarang kita pasang ke positifnya. Pasang sini. Oke, demikian juga sama yang negatif. Yang negatif kita pasang juga ke kutub negatifnya. Ups. Ya, udah selesai. Artinya sekarang kita tinggal, kalau semuanya berjalan lancar, begitu saklar ini kita tutup, harusnya voltmeter yang di depan sini harusnya nyala, nunjukin indikator akinya. Ya, kita coba ya. Ini kita tutup. Ya, artinya sekarang sirkuitnya udah tertutup dan voltmeternya nyala, nunjukin tegangan aki yang sekarang 12,1. Ini udah agak turun karena kemarin dulu kita pernah pakai camping. Aki yang normal itu awalnya 12,7. Oke, sekarang kita buka lagi sirkuitnya. Kita tinggal pencet. Ya, sekarang sirkuitnya udah kebuka. Ini voltmeternya mati. Sekarang yang terakhir kita lakukan adalah kita pasang sikring untuk fuse box di sini. Satu sikring kita pasang dulu. Oke, dengan sikring ini terpasang, harusnya cigarette lighter sudah bisa on. Oke, kita tutup sikring, kita tutup circuit breakernya. Oke, semua sikring nyala. Coba kita cetakin saklarnya. Oke, saklarnya nyala dan ini udah ada powernya. Oke, kita tutup lagi. Kita pasang lagi sikring untuk USB charger. Ya. Sekarang kita coba cetakin saklarnya. Oke, nyala. Berarti cigarette lighternya, USB chargernya juga udah bekerja. Ya, begitulah. Nah, ini ya binding postnya untuk apa? Jadi binding postnya itu kalau untuk arus yang besar, karena yang binding postnya itu kita pakai kabel yang besar, ini kabel 10 mili bisa handle arus sampai 40 ampere. Jadi untuk kalau kita misalkan camping terus kita mau pakai let's say rice cooker atau apapun dengan watt yang 200-an ke atas, kita pakai di sini, pakai binding post ini. Kalau untuk arus-arus yang kecil, kita bisa ambil dari cigarette lighter sini gitu. Oke, jadi ini komplit sistem dari solar generator kita, dari portable power station kita. Sekali lagi, main source-nya aki, kita pakai 50 ampere. Dari aki positif lari ke circuit breaker 60 ampere. Dari circuit breaker kita cabang lagi ke fuse box dan ada satu kabel yang langsung untuk ke voltmeter. Terus dari fuse box kita cabang lagi, ada satu untuk ke cigarette lighter dan satu lagi untuk ke USB charger. Semua kita bikin saklar individual. Jadi kapanpun misalkan cuma mau pakai cigarette lighter, USB charger aja, tinggal nyalain saklarnya.
atau mau pakai lighter aja, tinggal nyalain saklarnya, atau mau pakai dua-duanya pun bisa seperti itu. Dan untuk negatifnya juga simple, jadi dari kutub negatif ada satu kabel besar yang lari ke binding post, terus sisanya untuk grounding saklar-saklar dan USB charger yang lain. Oke guys, jadi seperti itu aja sistem sederhananya. Dan mungkin untuk upgrade ke depannya, saya terpikir untuk menambahkan MPPT solar controller ya di sini, di sisi sini somewhere, dan mungkin kasih kayak banana jack atau apa di sini untuk input ke solar panelnya untuk charge aki kita. Tapi itu next step. Untuk sementara saya rasa ini udah cukup lah buat saya. Oke guys, ya sekian dulu tutorial dari gua mengenai portable power station ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya, tulis aja di komen di bawah. Nanti untuk link buat beli fuse boxnya, buat beli circuit breaker, untuk beli ininya akan gua taruh semua di deskripsi. Oke, segitu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. See you.